Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk akar yang masih merupakan bagian dari materi kelas 9 semester Ganjil bab pertama ya. Jadi masih lanjutan dari bab perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kita lihat dulu sebelum kita ke bentuk akar. Kita akan lihat dulu ada bilangan rasional dan irasional. Kenapa? Karena nanti bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Jadi kita kenali dulu ya, bilangan rasional dan irasional. Lihat dulu sebelah kiri. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ya. Jadi kalau ada sebuah bilangan, kita bisa bikin dia jadi pecahan A per B, maka dia adalah bilangan rasional. Contohnya adalah 0. 0 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan A per B. Contohnya adalah kita bisa ubah dia menjadi 0 per 1. Ingat bahwa 0 dibagi sebuah bilangan hasilnya adalah 0 ya. 0 per 1 hasilnya 0, kemudian bisa juga 0 per 5, atau bisa 0 per 10 ya, dan sebagainya. Nah, karena dia bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan A per B, maka 0 ini tadi adalah bilangan rasional. Kemudian ada akar 4. Akar 4, ingat bahwa akar 4 itu bisa kita tarik akarnya. Akar 4 itu kan hasilnya adalah 2 gitu ya. Nah, 2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan A per B tadi. 2 itu kan bisa kita ubah misalnya jadi 4 per 2 atau 10 per 5 ya. 10 per 5 kan hasilnya 2. Atau misalnya 20 per 10 dan sebagainya. Jadi akar 4 ini adalah bilangan rasional. Ingat ya bahwa akar 4 tadi kan bisa ditarik jadi 2. Nah, bilangan rasional juga adalah bilangan yang dapat kita jadikan pecahan desimal, yang mana angkanya akan berhenti. Jadi angkanya ada stopnya gitu ya, di suatu bilangan tertentu. Dan atau apabila dia tidak berhenti, maka angkanya akan membentuk pola pengulangan. Nah, ini maksudnya adalah begini. Misalnya 1 per 4. 1 per 4 itu adalah 0,25. Stop ya, sampai 5. Tidak ada lagi angka setelah 5. Nah, karena dia bilangannya berhenti di suatu bilangan tertentu, maka 1 per 4 ini juga termasuk bilangan rasional. Atau kalau ada 1 per 3. Nah, 1 per 3 ini kalau kita cari di kalkulator, hasilnya adalah 0,3333333 dan seterusnya. Tidak berhenti angkanya, jadi 3-nya terus sampai kapanpun gitu ya, tidak ada hentinya. Tetapi walaupun dia tidak berhenti, angkanya membentuk pola, yaitu polanya angkanya 3 semua gitu ya, 3, 3, 3, 3, 3. Maka 1 per 3 ini juga adalah bilangan rasional ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanan, bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B. Ya, tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B. Dan apabila kita ubah menjadi bilangan berkoma atau bilangan desimal, maka angkanya tidak akan pernah berhenti dan tidak membentuk pola tertentu. Contohnya yang pertama adalah akar 2. Nah, ini akar 2, kalau kalian cari di kalkulator, akar 2 itu hasilnya adalah 1,4121356 dan seterusnya. Jadi komanya ini tidak akan berhenti dan dia tidak membentuk pola. Jadi angkanya itu acak gitu ya. Maka akar 2 adalah bilangan irasional. Kemudian juga V. Kalian tahu di kelas 8 bahwa V itu adalah 22 per 7. Kalau kalian cari 22 bagi 7 di kalkulator juga komanya tidak ada stopnya, kemudian angkanya tidak membentuk pola, maka V itu adalah bilangan irasional. Atau akar 3. Akar 3 kalau cari di kalkulator hasilnya adalah 1,73205008 dan seterusnya. Jadi angkanya tidak berhenti, angka di belakang komanya, kemudian tidak membentuk pola. Jadi akar 3 ini merupakan bilangan irasional. Nah, sekarang apa hubungannya bentuk akar dengan bilangan irasional dan rasional? Nah, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional, melainkan merupakan bilangan irasional.
Nah, jadi bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Ingat tadi ya. Jadi kalau dia ditarik berarti akarnya akan menjadi bilangan desimal berkoma dan komanya tidak akan pernah berhenti gitu ya. Jadi contohnya, nah yang manakah di antara bilangan-bilangan berikut yang merupakan bentuk akar? Ada akar 4, akar 3, dan akar 2. Kita tinggal cek kalau akarnya ini kita tarik dia menjadi bilangan yang bulat, misalnya akar 4 itu kan 2 gitu ya. Kemudian tadi akar 3 tadi adalah 1,4, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian akar 2 itu adalah 1,732 dan seterusnya. Nah, yang mana yang merupakan bilangan rasional? Hanya akar 4. Karena akar 4 itu tadi hasilnya pas 2, tidak ada tidak ada koma, angka di belakang koma gitu ya. Nah, jadi karena yang 4 ini hasilnya bulat, dia adalah bilangan rasional. Nah, karena dia rasional, maka dia bukan bentuk akar. Karena yang bentuk akar tadi itu adalah bilangan irasional. Jadi akar 4 itu, Bu singkat ya, bukan bentuk akar. Karena dia adalah bilangan rasional. Karena kalau ditarik akarnya ada bulat gitu ya. Nah, sedangkan akar 3, akar 2, ketika kita cari akarnya, dia menjadi bilangan desimal yang komanya tidak pernah berhenti. Jadi dia merupakan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bentuk akar. Jadi akar 3 ini adalah bentuk akar 2 itu adalah bentuk akar. Jadi yang merupakan bentuk akar di sini adalah akar 3 dan akar 2 saja. Akar 4 bukan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh lagi ya. Bentuk akar contohnya adalah tadi akar 2, akar 3, akar 5, akar 10 gitu kan. Ini kan kalau kita tarik akarnya bukan bilangan bulat semua, bilangan irasional semua, maka dia adalah bentuk akar. Nah, sedangkan yang bukan bentuk akar tadi akar 4, akar 9, akar 16, akar 81. Ini adalah bilangan rasional semua. Akar 4 kan hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3, akar 16 hasilnya 4, akar 81 hasilnya adalah 9. Maka dia bilangan rasional, maka mereka bukan bentuk akar. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan ya, bentuk akar dan bukan bentuk akar. Oke, lanjut. Nah, bentuk akar tadi kan kalau kita cari pakai kalkulator hasilnya tidak bulat, jadi bilangan berkoma. Ya tidak bisa kita tarik ya akarnya ya. Tapi bisa kita sederhanakan dengan menggunakan ini rumus ini ya, bahwa akar A kuadrat dikali B adalah sama dengan akar A kuadrat dikali akar B. Baik, kita lihat contohnya. Nah, contohnya adalah sederhanakanlah bentuk akar 24. Kita lihat. Nah, cara mencari bentuk akar itu pertama kali kalian perhatikan dulu soalnya. Di sini adalah 24. Nah, kita coba cari dulu, saya ganti dulu jadi biru. Nah, kita cari dulu akar 24 ini bisa perkaliannya ya. Perkalian yang menghasilkan angka 24, kecuali dengan 1 ya. Mungkin bisa 2 kali 12. Yang 1, perkalian 1 nggak usah dimasukkan, karena tidak akan mungkin dipakai ya, perkalian 1. Kemudian 3 dikali 8. Kemudian 4 dikali 6. Nah, ini menghasilkan 24 semua. Habis ya, tidak ada lagi. Nah, kan ada 3 pilihan nih. Kita akan pilih perkalian mana yang akan kita pilih. Pilihlah yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Ya. Misalnya ini akar 2 tidak bisa, akar 12 tidak bisa, jadi bukan. Kemudian akar 3 tidak bisa, akar 8 juga tidak bisa ya. Jadi tidak kita pilih. Nah, ini akar 4 bisa, yaitu akar 4 2. Nah, jadi yang kita pilih adalah 4 kali 6. Jadi akar 24 kita pilih
sama dengan akar 4 dikali 6. Nah, kalau sudah begini, kita pisahkan. Akar 4 kali 6 itu adalah akar 4 dikali akar 6. Ya. Nah, kemudian kita tarik akarnya. Tadi kan akar 4 bisa ya. Akar 4 itu adalah hasilnya adalah 2. Akar 6 karena bentuk akar tetap dalam bentuk akar 6. Itu ya. Jadi 2 kali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi bentuk sederhana dari akar 24 itu adalah 2 akar 6. Lihat dia jadi lebih kecil. Tadinya kan angkanya besar yaitu 24. Di sini menjadi 6 saja angkanya. Itu yang dimaksud dengan menyederhanakan bentuk akar. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.